Tapi kan saya tidak bisa memaksa Moody's. Kalau orang yang penakut ya akan takut. Tapi begini, selama mereka lihat fondasi ekonomi kita membaik, apalagi turun keempat kemarin bagus kan, naik ke atas kan, walaupun di bawah target saya sih, jelas kan ekonomi kita sudah berbalik arah. Berundang di Danantara saya nggak, karena saya nggak tahu di strategi Danantara biarkan Danantara yang menjelaskan. Dan saya harusnya sih arahnya bagus, karena itu BUMN dibuat bertindak seperti private sector. Moody's menurunkan outlook peringkat kredit Indonesia jadi negatif. Publik langsung was-was. Investor bertanya-tanya. Tapi hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa buka suara, dan jawabannya cukup tegas. Ekonomi Indonesia justru sudah berbalik arah dan melaju lebih cepat. Lalu, apa sebenarnya yang dilihat Moody's? Dan seberapa serius dampaknya ke ekonomi kita? Lembaga pemeringkat global Moody's memang menurunkan outlook kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif. Namun, satu hal penting perlu digarisbawahi, peringkat utang Indonesia tetap di level Baa2, alias masih investment grade. Artinya, Indonesia masih dianggap layak investasi dan mampu memenuhi kewajiban utangnya. Menanggapi hal ini, Menkeu Purbaya Yudisadewa menegaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia tidak sedang melemah. Justru sebaliknya, menurut Purbaya, pertumbuhan ekonomi nasional sudah berbalik arah dan lebih cepat dibandingkan sebelumnya, terutama terlihat dari kinerja ekonomi pada kuartal 4 2025 yang jauh lebih baik. Purbaya juga menilai, waktu rilis Outlook Moody's menjadi catatan penting. Penurunan Outlook ini diterbitkan sebelum data pertumbuhan ekonomi resmi diumumkan oleh BPS. Karena itu, ia optimistis penilaian Moody's masih bisa berubah seiring masuknya data terbaru yang lebih mencerminkan kondisi real ekonomi Indonesia. Soal fiskal, Purbaya menegaskan bahwa kemampuan Indonesia membayar utang masih kuat. Defisit anggaran tetap terkendali, dan pengelolaan fiskal masih berada dalam koridor aman. Dengan kondisi ini, menurutnya, tidak ada alasan kuat untuk penurunan peringkat kredit, apalagi sampai kehilangan status investment grade. Namun, pemerintah tidak menutup mata terhadap catatan Moody's. Salah satu sorotan utama lembaga pemeringkat adalah efektivitas dan efisiensi belanja negara, terutama di tengah program-program besar pemerintah. Menjawab itu, Purbaya menegaskan akan ada kontrol ketat terhadap anggaran, termasuk pada program strategis seperti makan bergizi gratis dan belanja kementerian dan lembaga. Pemerintah memastikan setiap rupiah belanja negara harus tepat sasaran, efisien, dan tidak boros. Langkah ini penting, bukan hanya untuk menjaga disiplin fiskal, tapi juga untuk memperkuat kepercayaan investor dan menjawab langsung kekhawatiran lembaga pemeringkat global. Outlook kredit bukan sekadar istilah teknis. Dampaknya bisa menjalar ke banyak hal, persepsi investor, biaya utang negara, nilai tukar, hingga stabilitas ekonomi jangka menengah. Karena itu, respons pemerintah menjadi krusial. Dalam hal ini, pemerintah memilih tidak defensif, tapi adaptif, mengakui catatan yang ada, sambil menunjukkan data bahwa fundamental ekonomi masih solid. Buat masyarakat, ada 3 hal penting yang perlu dicermati ke depan. Pertama, pantau data resmi, terutama rilis BPS dan laporan fiskal pemerintah. Data inilah yang akan jadi dasar penilaian lanjutan lembaga pemeringkat. Kedua, awasi efektivitas belanja negara. Program besar seperti MBG harus tepat sasaran, karena efisiensi anggaran berpengaruh langsung pada persepsi fiskal Indonesia. Ketiga, jangan panik berlebihan. Selama peringkat utang masih investment grade dan fiskal terjaga, fundamental ekonomi Indonesia tetap relatif aman. Pemerintah, otoritas fiskal, dan publik punya peran bersama untuk menjaga kepercayaan, karena stabilitas ekonomi bukan cuma soal angka, tapi soal konsistensi kebijakan. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.